Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Amin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wal mar'atu tukhalifu ar-rajula fi khamsati asya'. Sekarang kita masuk ke dalam pasal perbedaan antara laki-laki dan perempuan di dalam hal ihwal salat. Muallif di sini menyebutkan ada 5 perbedaannya. Ada 5 perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan salat. Pertama sekali, muallif di sini menyebutkan 5 hal khusus untuk laki-laki, lalu setelah itu muallif menyebutkan 4 hal khusus untuk perempuan. Perbedaannya bagaimana? Yang pertama sekali, farrajulu yujafi mirfaqaihi an janbaihi. Yang pertama sekali, laki-laki di dalam sholat yujafi, kata-kata yujafi artinya adalah yarfa. Yujafi artinya yarfa. Farrajulu yujafi mirfaqaihi an janbaihi. Laki-laki mengangkat kedua sikunya dari rusuk kiri dan kanannya. Dan ini dilakukan ketika saat ruku dan saat sujud. Ini yang pertama sekali. Ini khusus untuk laki-laki. Jadi yang pertama, khusus untuk laki-laki di saat sujud dan ruku, laki-laki menjauhkan sikunya dari rusuk kiri dan rusuk kanannya. Artinya tidak ditempelkan ke rusuknya, tapi dijauhkan atau diangkat. Ini yang pertama. Yang kedua, wa yuqil batnahu an fakhidaihi fir ruku'i wa sujud. Yaitu yang kedua, seorang laki-laki di saat ruku dan sujudnya dia yuqil ini artinya juga yarfa, ya. Yarfa atau yub'id batnahu, menjauhkan perutnya dari an fakhidai, dari kedua pahanya ketika ruku dan ketika sujud. Ini hal yang kedua. Laki-laki ketika ruku dan ketika sujud menjauhkan perutnya dari pahanya, artinya tidak ditempelkan. Dan yang ketiga, wa yajhar fi mawadhi' al-jahr. Dan yang ketiga, laki-laki mengeraskan suara ketika melaksanakan salat, yang mana salat tersebut adalah salat jahar, walaupun di sekelilingnya ada orang lain. Beda dengan perempuan. Kalau perempuan tetap disunahkan untuk mengeraskan suara ketika salat jahar, itu kalau dia tidak ada di sekelilingnya orang yang bukan mahramnya. Seandainya di sekelilingnya ada orang yang bukan mahramnya, semisal dia salat di masjid misalkan, di mana orang laki-laki yang bukan mahramnya banyak lalu lalang, maka untuk perempuan tidak disunahkan mengeraskan suaranya ketika salat jahar. Sedangkan laki-laki tidak. Laki-laki baik dia salat di dekat perempuan yang ada mahramnya atau perempuan yang bukan mahramnya, tetap disunahkan untuk mengeraskan suara ketika salat jahar. Yang ketiga.
Yang keempat, wa idza nabahu syai'un fis shalah sabbah. Ini maksudnya apa? Maksudnya ketika dia menjadi makmum, lalu dia mendengar atau memperhatikan imam melakukan kesalahan, baik kesalahan dalam bacaan Al-Quran ataupun kesalahan dalam gerakan sholat, laki-laki disunahkan untuk sabbah, yaitu mengucapkan subhanallah. Jadi semisal ketika imam yang diikuti di dalam sholatnya lupa sujud atau lupa salah satu rukun di antara rukun-rukun sholat, cara mengingatkannya bagaimana? Yaitu dengan mengucapkan subhanallah. Dengan mengucapkan subhanallah. Beda dengan perempuan. Nanti akan kita bahas setelah pasal ini. Yang kelima, wa auratur rajuli ma baina surratihi wa rukbatihi. Yaitu aurat laki-laki, aurat laki-laki adalah antara pusar dan kedua lututnya. Aurat laki-laki adalah antara pusar dan kedua lututnya. Sebentar. Coba share screen ya, mudah-mudahan tidak. Ini 5 perbedaan laki-laki dengan perempuan. 5 perbedaan laki-laki dan perempuan dalam hal melaksanakan sholat. Yang pertama sekali, dalam ruku dan sujud, laki-laki menjauhkan sikunya. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam ruku dan sujud, laki-laki menjauhkan perutnya dari pahanya, tidak menempelkannya. Yang ketiga, laki-laki mengeraskan suaranya di sholat jahar walaupun di sekelilingnya ada perempuan yang bukan mahramnya. Yang keempat, ketika seorang laki-laki mendengar imam salah dalam sholatnya, maka diingatkan dengan bacaan subhanallah. Yang kelima, aurat laki-laki adalah antara pusar dan lututnya. Ini sudah kita bahas masalah aurat antara pusar dan lutut. Berarti pusar dan lutut bukan bagian dari aurat. Hanya saja wajib ditutup wajib ditutup karena ma la yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa al-wajib. Lalu perempuan bagaimana? Perempuan ada 4 yang membuatnya beda dari laki-laki dalam masalah sholat. Yang pertama sekali al-mar 4 atau 5 kalau salah 5. Ya 4 di sini buat 4. Yang pertama sekali al-mar'ah tadummu ba'daha ila ba'din. Maksudnya apa? Tadummu ba'daha ila ba'din. Ketika perempuan sholat dalam posisi ruku dan sujud, maka sikunya tidak dilebarkan seperti laki-laki, tetapi ditempelkan ke rusuknya. Begitu juga perutnya tidak dijauhkan dari pahanya, tapi didekatkan ke pahanya. Tidak seperti laki-laki dalam posisi ruku dan sujud. Yang kedua, watakhfidu sautaha bihadratir rijali al-ajanib. Maksudnya apa? Ketika perempuan sholat jahar seperti subuh, sholat maghrib dan sholat isya, ketika sholat tetap disunahkan untuk mengeraskan suaranya dengan syarat di sekelilingnya tidak ada laki-laki yang bukan mahramnya. Ini yang dimaksud poin kedua ini. Seandainya di sekelilingnya ada laki-laki yang bukan mahramnya, maka tidak disunahkan bagi dia untuk mengeraskan suaranya. Tidak disunahkan bagi dia untuk mengeraskan suaranya. Yang ketiga, wa idza nabaha syai'un fis shalah
ittafaqat. Kalau semisal dia sholat bermakmum, mengikuti seorang imam, lalu seperempuan ini melihat atau mendengar imamnya melakukan kesalahan dalam sholat, apa yang dia lakukan? Apa yang harus dia lakukan untuk mengingatkan si imam tersebut, yaitu menepuk tangannya. Cara menepuknya adalah menepuk punggung tangan kirinya dengan tangan kanannya. Jadi telapak tangan kanannya ini menepuk punggung tangan kirinya seperti ini. Bukan seperti ini. Bukan seperti ini. Kalau ini namanya main-main. Ini dilarang di dalam sholat. Kalau seperti ini dibolehkan. Jadi cara perempuan mengingatkan seorang imam ketika dia melihat atau mendengar imamnya tersebut melakukan kesalahan, dia menepuk tangannya dengan cara seperti ini. Tangan kanannya menepuk punggung tangan kirinya. Seperti ini. Yang keempat, wa jami'u badani al-hurrati auratun illa wajhaha wa kaffaiha. Seluruh badan perempuan yang merdeka, seluruh badan perempuan yang merdeka itu adalah aurat kecuali wajah dan kedua pergelangan tangannya. Coba kita ingat, diperhatikan yang dimaksud aurat kecuali kedua pergelangan tangan dan wajah ini adalah aurat di dalam sholat. Baik, ini aurat di dalam sholat. Yang dimaksud di sini adalah aurat di dalam sholat. Sedangkan perempuan budak wal amah di sini maksudnya budak karrojul. Di aurat perempuan budak di dalam sholat auratnya seperti aurat laki-laki, yaitu antara pusar dan lutut. Jadi poin yang keempat ini, aurat yang dimaksud di sini adalah aurat di dalam sholat. Sedangkan di dalam mazhab Syafi'i, wallahu alam, perempuan seluruh tubuhnya adalah aurat. Seluruh tubuhnya adalah aurat di luar sholat. Jadi yang dibahas di sini adalah di dalam sholat. Perempuan merdeka auratnya seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua pergelangan tangan. Sedangkan perempuan budak auratnya seperti aurat laki-laki. Saya ingatkan ini di dalam sholat. Baik, kita lanjutkan. Pasal selanjutnya adalah walladzi yubtilu as-salata ahada asyara syai'an. Yang membatalkan salat itu ada 11 macam. Kamu alif di sini. Ada 11 macam. Yang pertama sekali, al-kalamu al-amdu. Al-kalamu al-amdu, yaitu perkataan yang disengaja. Al-kalam. Al-kalam di sini maksudnya adalah kalamu an-nas. Kalamu an-nas. Kalamun nas, gitu ya. Antum kasih catatan, al-kalam di sini maksudnya kalamun nasi. Kalau kalamullah berarti disyariatkan. Maksudnya Al-Quran, zikir, dan doa di dalam sholat itu memang disyariatkan, dan itulah fungsinya sholat. Itu zikir, sebagaimana kata Rasulullah SAW kepada Muawiyah bin Al-Hakam, inna hadza salata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Jadi al-kalam di sini maksudnya kalamun nas, perkataan atau ucapan manusia selain kalamullah, selain perkataan Allah, zikir dan doa. Jadi seluruh perkataan manusia dilarang di dalam salat. Perkataan yang mana yang dilarang? Tadi sudah kita bahas perkataan manusia, dan yang kedua adalah
perkataan yang dimaksud adalah yang pertama, perkataan yang memiliki makna. Perkataan yang memiliki makna seperti kalau dalam bahasa Indonesia satu kata apa misalkan ada maknanya, siapa misalkan itu ada maknanya. Nah, ataupun perkataan yang tidak ada maknanya ataupun perkataan yang tidak ada maknanya dan terdiri dari dua huruf, ataupun perkataan yang tidak ada maknanya yang terdiri dari dua huruf. Nah, ataupun perkataan yang tidak ada maknanya tapi terdiri dari dua huruf. Sedangkan perkataan yang terdiri dari satu huruf itu membuat sholat batal jikalau ada maknanya. Seperti di dalam bahasa Arab, huruf qaf, fi'il amr dari waqa yaqi, amarnya adalah qi, yaitu satu huruf saja. Qi itu ada maknanya, maka itu membatalkan sholat. Dan di sini muallif memberikan catatan bahwasanya perkataan yang membatalkan sholat adalah al-amdu, al-kalam al-amdu, perkataan yang disengaja, perkataan yang disengaja. Sedangkan perkataan yang tidak disengaja maka tidak membatalkan sholat selama masih sedikit. Selama masih sedikit. Jadi ini poin yang pertama, bahwasanya yang membatalkan sholat pertama sekali adalah perkataan yang disengaja. Perkataan yang dimaksud adalah perkataan manusia. Yang kedua adalah perkataan yang memiliki makna. Yang ketiga, perkataan yang terdiri dari dua huruf walaupun tidak memiliki makna. Sedangkan perkataan yang terdiri dari satu huruf yang memiliki makna, maka itu membatalkan sholat. Seperti di dalam bahasa Arab, qi atau ti, itu ti yaitu fi'il amr dari atayati, ti fi'il amr dari waqayati, itu membatalkan karena memiliki makna. Begitu juga seperti dalam bahasa Indonesia, misalkan perkataan ucapan yang maknanya seseorang merasakan sakit seperti atau au, itu wallahu alam, kalau disengaja itu membatalkan sholat. Poin yang kedua yang membatalkan sholat adalah al-amal al-katsir, yaitu al-amal di sini maksudnya gerakan ya, gerakan. Al-amal al-katsir, al-amal gerakan yang, al-amal di sini maksudnya adalah al-amalul ladzi kharijun an maslahati as-shalah, yaitu gerakan yang tidak termasuk di dalam maslahat salat. Gerakan yang tidak termasuk di dalam maslahat salat. Gerakan yang tidak termasuk di dalam maslahat salat, semisal gerakan yang tidak termasuk di dalam maslahat salat banyak sekali. Misal dia bergeser ke kiri atau ke kanan dan itu tidak maksud untuk maslahat salat, atau mungkin dia bergeser ke depan atau ke belakang tidak untuk maksud maslahat salat.
Jadi al-amal di sini gerakan ya maksudnya. Al-amal di sini maksudnya gerakan yang bukan maksudnya untuk maslahat salat. Nah, gerakan yang maksudnya adalah untuk maslahat salat seperti membunuh ular kalau lewat, atau kalajengking kalau lewat dibunuh misalkan, atau eh, eh, atau merapatkan saf misalkan, itu masuk dalam maslahat salat. Nah, di sini mu'alif memberikan catatan, gerakan yang membatalkan sholat adalah al-katsir, gerakan yang banyak. Berarti gerakan yang sedikit itu tidak membatalkan sholat. Gerakan yang sedikit tidak membatalkan sholat. Di kitab-kitab Syafi'i, Hana temukan bahwasanya al-katsir, banyak dan sedikit di dalam gerakan ini, standarnya adalah urfun, yaitu kebiasaan suatu negeri atau suatu masyarakat. Nah, akan tetapi banyak dari kalangan ulama Syafi'iyah memberikan contoh al-amal al-katsir, gerakan yang banyak yang termasuk di luar sholat itu, contohnya adalah 3 langkah. Ini sering ana temukan di banyak kitab Syafi'i. Mereka memberikan contoh bahwasanya al-amal katsir, gerakan yang banyak itu contohnya seperti 3 langkah yang berturut-turut, yaitu salatu khatawat al-mutawaliyah. Ini diberikan contohnya. Itu contoh amal katsir, yaitu 3 langkah yang berturut-turut. Ini poin yang kedua ya, membatalkan sholat, yaitu gerakan yang banyak, yang mana gerakan tersebut bukan bagian dari maslahat sholat. Yang ketiga yang membatalkan sholat adalah al-hadas. Hadas, baik itu hadas besar maupun hadas kecil. Seperti hadas kecil, buang angin ketika sholat, atau buang air besar atau buang kecil, ataupun tiba-tiba air maninya keluar ke hadas besar misalkan, atau ketika sholat seorang perempuan merasakan ada darah haid yang keluar dari kemaluannya, berarti hadas besar. Nah, ini membatalkan sholat ya. Ini membatalkan sholat. Yang keempat, hudusu an-najasah. Hudusu an-najasah. Maksud hudus an-najasah di sini adalah terkena najis. Baik, terkena najis ya. Terkena najis. Najis yang mana? An-najasatul lati la yu'fa anha, yaitu najis yang tidak dimaafkan. Najis yang tidak dimaafkan. Najis yang tidak dimaafkan. Najis yang tidak dimaafkan. Najis yang dimaafkan seperti apa? Seperti darah jerawat misalkan. Darah jerawat ketika dia sholat misalkan, terasa gatal wajahnya, dia garuk, keluar darah jerawatnya. Nah, ini salah satunya dimaafkan. Atau semisal ketika dia sholat, lagi khusyuk sholat, tiba-tiba ada nyamuk di tangannya, gatal, dia tepuk, nyamuknya mati, dan ada darah membekas karena dia menepuk nyamuk tadi, maka ini adalah najis yang dimaafkan. Itu maksudnya ya. Jadi yang membatalkan sholat di sini adalah najis yang tidak dimaafkan. Najis yang tidak dimaafkan. Oke, baik. Yang kelima, sebelum kita lanjut ke poin yang kelima, bagaimana misalkan jikalau ada najis yang jatuh ke badannya? Ada najis yang jatuh ke badannya, lalu ketika itu juga dia langsung
membuang najis tersebut atau menjentiknya, misalkan jika ada najis yang jatuh ke bahunya, misalkan dia tahu langsung dia buang seperti ini, maka itu tidak membatalkan sholatnya. Maka itu tidak membatalkan sholatnya. Dan ini sandarannya atau dalilnya sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah sedang sholat, Jibril memberitahukan bahwasanya di alas kaki Rasulullah ada najis. Ketika itu juga Rasulullah menanggalkan alas kakinya atau sendalnya. Baik. Poin yang kelima yang membatalkan sholat. Oke. Yang keempat ini Anda masih lupa. Ini sering kali disalahpahami oleh masyarakat. Apa itu? Salah paham antara yang membatalkan sholat dan yang membatalkan wudhu. Semua yang membatalkan wudhu itu membatalkan sholat. Tetapi tidak semua yang membatalkan sholat itu membatalkan wudhu. Ana seringkali mendapatkan pertanyaan dari masyarakat luas, apa hukumnya wudhu seseorang jikalau terkena najis. Nah, misal dia sudah berwudhu, dia berjalan ke masjid, lalu terinjak kotoran kucing atau kotoran ayam misalkan, atau kotoran manusia misalkan. Nah, apa hukum terhadap wudhunya? Tidak ada hukumnya. Wudhunya tidak batal sama sekali karena terkena najis itu tidak membatalkan wudhu. Terkena najis itu hanya membatalkan sholat, tidak wudhunya. Tidak wudhunya. Dan ini seringkali Anda jumpai di tengah-tengah masyarakat, pemahaman yang keliru ya, pemahaman yang keliru. Jadi terkena najis itu hanya membatalkan sholat, tidak membatalkan wudhu, tidak membatalkan wudhu. Nah, jikalau ini terjadi misal ketika di salah seorang antum sholat, lalu tiba-tiba ada najis, mungkin lagi sholat, tiba-tiba ada kucing, dikencing sama kucing kan misalkan. Nah, apa yang harus dilakukan? Tinggal membersihkan, misalkan kakinya kena kencing kucing, tinggal bersihkan kakinya, lalu ulang lagi sholatnya. Tidak mengulang wudhunya, karena wudhunya tidak batal. Wudhunya tidak batal. Oke? Baik. Yang kelima, poin yang kelima, yang membatalkan sholat adalah inkisyafu al-aurah. Inkishaful aurah, yaitu tersingkapnya aurat. Tersingkapnya aurat. Jadi jikalau aurat tersingkap, maka batallah sholatnya. Jikalau auratnya tersingkap, batal sholatnya. Nah, bagaimana kalau auratnya tersingkap lalu seketika itu juga langsung dia tutup, maka sholatnya tidak batal. Semisal sholat Idul Fitri misalkan di tanah lapang, angin kencang, laki-laki banyak yang pakai sarung. Ketika itu angin kencang, tersingkap auratnya sampai ke lutut, meningkap lutut sampai ke pahanya. Nah, itu tidak membatalkan sholatnya jikalau langsung dia tutup. Kalau langsung dia tutup. Kalau dia biarkan, maka itu membatalkan sholatnya. Nah, tersingkap aurat ini, begitu juga tersingkap aurat ini jikalau pakaian yang menutup auratnya sobek. Pakaian yang menutup auratnya sobek ya, sobek besar. Semisal bagian pahanya sobek, tidak bisa dia pegang dengan tangannya, tidak bisa dia tutup dengan bajunya misalkan, sobek, maka ini membatalkan sholatnya. Nah, yang juga harus diperhatikan, dan ini banyak, bukan sedikit ya, banyak orang yang sholat dan auratnya tersingkap, bahkan aurat mughallazahnya tersingkap, yaitu sau'atan dalam istilah syariat, itu istilahnya sau'atan.
Apa maksudnya? Dia sholat, ini terutama laki-laki ya, dia sholat pakai celana, lalu bajunya baju singkat, ketika ruku atau sujud bagian pinggulnya terlihat. Bahkan bagian yang aurat mughallazahnya terlihat ketika sujud. Nah, ini otomatis membatalkan sholatnya. Ini otomatis membatalkan sholatnya. Dan ini banyak sekali kita jumpai di tengah-tengah masyarakat, orang yang sholat seperti ini. Uh, dia mengira tidak mengapa atau tidak masalah. Padahal ini auratnya sudah tersingkap. Dan ini harus kita ingatkan ya, keluarga kita, teman-teman kita. Dan ini salah satu umumul balwa. Banyak sekali orang yang melakukan seperti ini. Sholat, pakai celana, pakai baju kaos, baju kaosnya pendek, ketika ruku atau sujud tersingkap aurat bagian belakangnya, bahkan aurat mughallazahnya atau sawatannya. Yang keenam, yang membatalkan sholat adalah taghayyuru an-niyyati. Taghayyuru an-niyyah, yaitu berubahnya niat. Berubahnya niat. Apa yang dimaksud berubah niat ini? Yang dimaksud berubah niat ini yang pertama, yaitu ketika dia meniatkan sholat zuhur misalnya, misalkan ketika dia sholat, dalam hatinya dia meniatkan sholat ini adalah sholat zuhur, lalu ketika sudah takbir, ketika sedang membaca Al-Fatihah, dia teringat, oh iya, ternyata sholat sekarang adalah sholat asar. Adalah sholat asar. Maka dia rubah niatnya dari sholat zuhur ke sholat asar, maka otomatis sholatnya batal. Apa yang harus dia lakukan? Dia harus mengulang lagi sholatnya. Yang kedua, maksud dari berubah niat ini yaitu niatnya yang tidak pasti. Niatnya tidak pasti. Semisal ketika dia sholat, baik itu sholat sunat ataupun sholat wajib, misal sholat sunat, dalam hatinya ketika saya sholat, kalau dalam hatinya misalkan ketika dia sholat di rakaat yang kedua nanti saya akan membatalkan sholat saya. Nah, berarti niatnya tidak pasti, tidak jazim. Ini membatalkan sholat karena niatnya tidak pasti, mutaraddid, ragu dalam niatnya, ragu dalam niatnya. Nah, ini beberapa makna maksud dari berubahnya niat. Itu dia merubah niat dari salat wajib ke salat wajib yang lain, atau dari salat wajib ke salat sunat di dalam hatinya ya. Atau dia berkeinginan di rakaat yang berikut akan saya batalkan salat saya. Ini membatalkan salat seketika dia sudah berniat seperti itu. Yang ketujuh, yang membatalkan sholat adalah istidbaru al-qiblah. Istidbaru al-qiblah, yaitu membelakangi kiblat. Ini membelakangi kiblat. Dalam masalah kiblat sudah kita bahas ya panjang lebar. Apa saja yang dalam masalah kiblat, sholat apa saja yang dibolehkan, tidak menghadap kiblat dan yang lainnya. Jadi membelakangi kiblat itu membatalkan sholat secara umum, membatalkan sholat secara umum. Yang dibolehkan untuk tidak menghadap kiblat ketika sholat adalah sholat sunnah ketika safar di atas kendaraan, dan yang kedua adalah sholat khauf fi syiddati al-khauf. Hanya dua sholat itu saja yang dibolehkan untuk tidak menghadap arah kiblat. Sedangkan sholat lain diharuskan menghadap ke kiblat. Maka sholat yang disyaratkan menghadap ke kiblat tadi
Kalau dia berbalik arah, maka batal sholatnya. Yang kedelapan yaitu al-aklu wasyurbu. Yang ke-8 dan 9 yaitu makan dan minum. Makan dan minum ini membatalkan sholat. Makan dan minum membatalkan sholat. Yang ke-10 adalah al-qahqahah atau ad-dhahiku, tertawa, tertawa terbahak-bahak. Ini membatalkan sholat. Kenapa tertawa membatalkan sholat? Karena yukhillu al-khusyuk. Karena sudah tidak ada khusyuk di dalam sholatnya. Sedangkan khusyuk adalah lubbu as-shalah, inti dari sholat. Kalau seseorang sudah tertawa terbahak-bahak, maka sudah tidak khusyuk lagi karena sudah tertawa. Nah, ini berarti membatalkan sholat. Yang ke-11 yang membatalkan sholat adalah ar-riddah, murtad. Seseorang di dalam sholatnya mengucapkan atau melakukan hal-hal yang membuat dia keluar dari agama Islam, maka sholatnya otomatis batal. Insya Allah di pertemuan yang lain akan kita bahas masalah murtad ini, karena ada pasal sendiri ya di dalam fikih masalah riddah ini di dalam kitab Al-Jinayah, itu ada dibahas sendiri ar-riddah. Jadi kita akhirkan saja, tidak kita bahas sekarang. Jadi murtad itu seseorang menjadi murtad atau keluar dari agama Islam dengan dua hal. Pertama dengan ucapan yang membuat dia kufur, keluar dari agama Islam, atau perbuatan yang membuat dia kufur dari agama, keluar dari agama Islam. Nah, inilah 11 hal yang membuat batal sholat seseorang. Coba untuk perhatikan, ada hal yang membuat batal sholat, ada hal yang membuat batal wudhu. Ini berbeda ya. Semua yang membuat wudhu batal, maka itu juga membuat sholat batal. Tetapi tidak semua yang membuat sholat batal itu membatalkan wudhu. Oke, bisa diperhatikan. Baik, sebelum kita lanjut ke pasal selanjutnya, ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Silakan, admin. Izin bertanya, Ustaz. Iya, silakan. Ustaz, di sini kan ada takhir niyah. Itu apakah juga termasuk, Ustaz? Misalnya saya mau safar nih, udah pesan mobil. Nanti sholat Isya. Tapi dengan niat nanti kalau mobil sampai saya langsung batalkan sholatnya. Apakah itu termasuk, Ustaz? Iya, itu termasuk. Itu salah satu contoh. Salah satu contoh berubahnya niat. Salah satu contoh. Jadi misalkan antum sholat Isya, antum ingin safar, terus ketika itu antum lihat waktu sudah masuk, mobil juga belum datang, antum kira-kira antum ragu datang atau enggak, lalu antum sholat Isya. Nah, ketika sholat Isya, antum meniatkan kalau mobil sampai, saya batalkan sholat saya, lalu saya naik mobil. Nah, ketika antum niatkan itu, otomatis sholat antum sudah batal. Tapi satu lagi, Ustaz, kayak tadi kasus yang Ustaz kasih tahu tadi, terkadang posisi kita sebagai di belakang orang tersebut bagaimana, Ustaz? Dia nampak itunya tadi, apa namanya, mohon maaf kita bilang kadang nampak lubangnya gitu, Ustaz, lubang apanya itu, bagian punggungnya itu gitu. Itu apakah yang melihat termasuk apa yang harus dilakukan, Ustaz? Dia jadi imam atau bagaimana? Dia makmum, Ustaz. Kadang kan kita di shaf kedua itu, mungkin di shaf ketiga kan di depannya kan ada shaf lain, Ustaz, gitu. Kadang di depannya itu nampak gitu. Yang nampak ini posisinya gimana kondisi sholatnya, Ustaz? Yang melihat maksudnya? Iya, yang melihat gitu. Ya, tidak ada efek apapun. Tidak ada efek apapun terhadap orang yang terlihat olehnya, ya, bukan melihat, tapi orang yang terlihat olehnya. Setelah sholat tinggal antum nasihatkan saja bahwasanya sholatnya
tidak sah, harus itu aurat dan diulang lagi. Baik. Berarti yang melihat tidak berpengaruh terhadap sholatnya saya. Yang terlihat olehnya, bukan yang melihat. Melihat berarti sengaja. Oh iya, maksudnya itu Ustaz, maksudnya. Iya. Karena Anda pernah tidak juga dapat faedah juga Ustaz di ulang-ulang betul apa tidak, katanya kita berkewajiban untuk menutupinya gitu katanya. Iya, antum berkewajiban untuk menutupinya. Cuman keadaan antum di zaman sekarang ini bisa nggak antum tutup? Ada kain memang di sekitar antum? Nggak ada Ustaz ya? Ya nggak ada. Kalau memang ada kain pun, itu pun orang tersebut apakah dia paham ketika antum tutup? Paham nggak dia? Lalu ketika antum tutup, pasti antum bergerak kan? Bergerak banyak, bukan sedikit. Antum melangkah ke depan, lalu antum sarungkan, lalu antum ikatkan. Nah. Ya, batal juga sholat antum. Karena sering kelihatan gitu Ustaz. Ya, tinggal dinasihatkan. Sering-sering, makanya disebut tadi, sering nasihatkan teman-teman dan sanak pemilihnya atau orang yang dikenal atau semua orang dibikin, nasihatkan ketika sholat tutup auratnya, dan di luar sholat pun diharuskan untuk auratnya. Baik, ada yang ingin bertanya lagi? Itu di atas sana, lihat ada nama Afianti. Silakan. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Kalau misalnya tadi yang soal ada 2 pertanyaan ya. Pertama tentang najis tadi. Kalau kotoran dari hidung, apakah itu termasuk najis atau enggak gitu? Misalnya kita bersin atau kita meler gitu ya. Kalau lagi pilek berat itu kan sampai meler gitu, akhirnya kena ke mukena gitu. Kemudian yang kedua, kalau misalnya ada tamu gitu di tempat kita ikut sholat. Kemudian kita belum sempat ngasih tahu kiblatnya kemana, dia udah langsung sholat, ternyata kiblatnya salah. Nah, kita sebagai yang tahu bahwa kiblatnya salah, apakah langsung memberitahu, kemudian dibatalkan dan dia ulang atau gimana Pak Ustadz? Kalau misalnya nggak seperti itu kondisinya gitu. Kita harus batalkan dia suruh dia untuk berhenti sholat, kemudian balik arah ke kiblat yang benar atau gimana? Pertanyaan pertama, kotoran hidung itu bukan bagian dari najis. Oh, ya. Walaupun bahasanya dalam bahasa Indonesia kotoran ya, karena tidak semua kotoran najis. Najis itu adalah apa yang disebut oleh Allah najis. Ya. Tidak semua yang menjijikkan najis, seperti ingus, ludah, dahak itu tidak najis, walaupun menjijikkan. Jadi kotoran hidung tidak najis. Yang kedua, kalau ada tamu di rumah, sebelum kita kasih tahu arah kiblat kemana, ternyata dia sudah sholat dan ternyata memang dia sholat ke arah yang salah, maka wajib kita kasih tahu dan sholatnya dibatalkan dan dia merubah arah kiblatnya. Oh ya, baik. Makasih Pak Ustadz. Silakan. Ada pertanyaan di chat? Ya, ada Jenny, silakan. Nah, Ustadz, hayakumullah. Ustadz, izin bertanya, mau mengakidkan lagi. Tadi di poin yang ke-7, istidbarul kiblah. Itu membelakangi kiblat, membatalkan sholat secara umum, kecuali sholat syiddatul khauf dan sholat sunnah di atas kendaraan. Lalu bagaimana Ustadz ketika safar, yang kita misalnya dengan bis gitu Ustadz, yang kita tidak tahu kapan saiknya itu berhenti di rest area, jadi tidak bisa ditentukan di waktu sholat apa supirnya itu berhenti. Kemudian kita wajib melaksanakan sholat di atas kendaraan itu, Ustaz. Sehingga kiblatnya itu nggak pasti. Itu bagaimana, Ustaz? Syukran. Jadi kondisi sholat yang nanti sebutkan tersebut itu hanya berlaku di sholat subuh saja. Sedangkan sholat yang lain kan bisa dijamak. Sholat maghrib bisa dijamak. Sholat zuhur asar bisa dijamak. Jadi kalaupun lewat sholat zuhur ya bisa dijamak dengan sholat asar. Kalau lewat sholat maghrib bisa dijamak dengan sholat isya misalkan. Dan waktu sholat isya itu lumayan panjang di dalam mazhab Syafi'i. Sebagaimana sudah kita pelajari. Jadi kondisi itu wallahu a'lam hanya berlaku di sholat subuh saja. Misal di jalan tol tidak boleh berhenti dan waktu sholat subuh sudah masuk, rest area juga masih jauh, misalkan, maka bagaimana cara sholat subuhnya? Sholat saja li hurmati al-waqti,
untuk menghormati waktu dan sholat dalam kondisi apapun, lalu ketika berhenti nanti di rest area atau sesampai di tempat pemberhentian selanjutnya, maka diulang lagi sholatnya atau diqadha lagi sholatnya. Jadi sholat yang pertama tadi hanya lihurmah al-waqti, untuk menghargai atau menghormati waktu sholat. Baik. Baik Ustaz. Syukran Ustaz. Jazakumullah khairan. Barakallahu. Silakan, ada Ilman Mubarak. Nama saya Hasanana, izin bertanya tentang hudusun najis, Ustaz. Tadi kan yang dimaksud adalah najis yang tidak dimaafkan dan tidak termasuk najis yang dimaafkan. Kalau standar itu sendiri, apakah memiliki standar dikatakan najis? Ada apa standar dikatakan apa? Tidak dimaafkan? Adakah standarnya atau adakah standar, Ustaz? Adakah standar dikatakan najis itu najis yang tidak dimaafkan, atau sebaliknya najis yang dimaafkan itu ada standarnya, Ustaz? Atau bagaimana kaidahnya, Ustaz? Suara antum kurang jelas, maaf, coba diulang lagi. Terkait dengan wa hudusun najis, Ustaz. Najis yang antum tadi jelaskan bahwasanya ini yang dimaksudnya adalah najis yang tidak dimaafkan. Ya. Pertanyaannya, apakah ada standarnya, Ustaz? Dikatakan najis tersebut tidak dimaafkan atau bagaimana, Ustaz? Oh, baik. Ana sebutkan contohnya saja. Kalau kaidahnya wallahu a'lam, ana tidak tahu ya. Ana sebutkan saja contoh najis yang dimaafkan, seperti tadi ana sudah jelaskan, darah jerawat dari wajahnya sendiri, gatal wajahnya, dia garuk, keluar darah jerawatnya, atau darah bisulnya, misalkan dia punya bisul, bisul dan berdarah, atau darah lukanya sendiri, semisal banyak sahabat yang sholat dalam keadaan lukanya menganga dan mengalir, begitu seperti Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dia sholat dalam keadaan luka. Begitu juga contohnya darah yang bukan bagian darinya, seperti lalat dan nyamuk. Darah yang ada di nyamuk itu bukan darah nyamuk. Nah, itu dimaafkan. Itu dimaafkan. Ana hanya bisa memberikan contoh ya. Kalau kaidahnya wallahu a'lam, ana enggak tahu. Silakan yang terakhir, ada Rumi Makassar. Saya ingin bertanya masalah di faslun mubtilatus shalah, yang membatalkan salat, tentang al-amalul katsir. Karena kadang pernah terjadi di daerah saya, berjamaah kan Ustaz ya. Kemudian salah satu jamaah keluar dari barisan. Kemudian saya bergeser ke kanan, kemudian yang di samping kiri saya tidak ikut bergeser, Ustaz. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Oke, yang sholat orang yang batal tersebut ada di samping kanan antum, kan maksudnya? Ustaz. Antum ingin merapatkan saf, lalu orang yang di samping kiri nggak mau ikut rapatkan. Yang antum tanyakan apanya? Hukum sholat berjamaahnya, Ustaz. Apakah masih dikatakan sholat berjamaah ketika saf terputus atau gimana, Ustaz? Oke, bukan al-amal katsirnya. Yang saya tanyakan juga, Ustaz, kan ini al-amal katsirnya apakah terhitung setiap orang atau maksudnya terhitung, bahkan kalau seumpama saya bergeser ke kanan, kemudian yang samping kiri saya bergeser juga, kemudian samping kirinya bergeser juga, samping kirinya bergeser, dan seterusnya, kan terlihat gerakan, maksudnya kayak baris berbaris begitu, Ustaz. Oh enggak, ini al-amal katsir ini maksudnya orang perorangan, bukan masing-masing, bukan satu kesatuan gitu. Tapi orang perorangan gitu. Masing-masing orang yang sholat.
masing-masing orang yang sholat itu melakukan pergerakan yang banyak, bukan satu kesatuan. Kalau satu kesatuan ya batal antum jamaahnya semuanya. Bukan seperti itu pahamnya ya. Misal seperti yang antum contohkan tadi itu pemahaman yang keliru. Jadi yang dimaksud al-amal katsir ini orang perorangan. Misal antum melakukan gerakan yang banyak, ya batal sholat antum sendiri gitu. Sholat orang lain yang bersama antum tidak batal. Oke. Nah, sedangkan saf putus sholat berjamaah sah atau tidak sah, ini akan kita bahas panjang lebar insya Allah di pasal sholatul jamaah ya. Tapi Anda jawab saja singkat. Di dalam mazhab Syafi'i batas berjamaah itu adalah 300 zira, yaitu kurang lebih 15 meter. 15 meter itu kalau di luar masjid. Sedangkan di dalam masjid tidak ada batas jaraknya. Selama dia masih di dalam masjid, berapapun jauh dia jaraknya dengan imam, maka sholatnya tetap sah berjamaah. Misal imam berada di barisan paling depan, sedangkan dia berada di barisan paling belakang, dan cuman dia dan si imam saja yang sholat, maka sholatnya tetap sah selama itu di dalam masjid. Baik, cukup pertanyaannya ya. Nanti untuk masalah sholat jamaah insya Allah kita bahas di bab sholat jamaah. Maaf, ada yang tanya di chat Pak Ustadz? Di chat. Oh, baik. Ini ada yang bertanya, wanita kalau rambut ada yang keluar dari mukena, tapi kita taunya pas ketika setelah selesai sholat, apa sholatnya harus diulang? Sama ketika sujud, ternyata kelihatan ujung kaki, dan setelah sholat ada orang yang beritahu kita, apa sholatnya mesti diulang? Juga ada yang bertanya kalau kotoran telinga. Ini antum kayaknya harus ulang lagi nih bab najis. Semuanya sudah bahas di masalah bab najis, kotoran telinga, kotoran hidung, yang lainnya. Harus diulang lagi nih. Coba buka lagi bukunya dan kitabnya. Kotoran telinga itu tidak najis. Bagaimana kotoran telinga najis? Ya sudah ada di telinga soalnya. Kalau kotoran telinga najis nggak sholat tidak soalnya. Bagaimana, ini ada yang bertanya, bagaimana jika sholatnya sudah selesai ternyata arah kiblatnya sholat salah, apakah sholatnya sah atau harus diulang? Sholatnya harus diulang karena dalam kaidah itu dalam kaidah la ibrata lizanni al-bayyin khata'uhu. Tidak dianggap kalau sudah tahu bahwasanya prasangkanya itu atau apa yang dilakukannya itu salah. Jadi awal ketika dia sholat dia menghadap ke arah sana, arah depan misalkan. Ketika dia selesai sholat, ternyata dia tahu sholat kiblat arah belakang, maka anggapannya yang pertama itu sudah tidak berlaku lagi karena sudah jelas salahnya. Sudah jelas salahnya. Jadi sholatnya harus diulang lagi kalau dia sholat ke arah yang salah, sholatnya sudah selesai. Setelah selesai dia tahu sholatnya itu menghadap ke arah yang salah, maka sholatnya harus diulang. Pertanyaan yang pertama ini,
Allahu a'lam, mana nggak tahu ya. Kalau terlihat rambut sedikit atau terlihat ujung kaki sedikit ketika sujud, Allahu a'lam, mana nggak tahu. Insyaallah ana cari dulu jawabannya. Allahu a'lam. Baik, kita cukupkan sampai di sini saja dulu ya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Pertanyaan yang tadi insyaallah ana cari dulu jawabannya. Insyaallah kalau sudah bertemu ana jawab di pertemuan selanjutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.